Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila arwahi abai wa ikhwani min anbiya'i wal mursalin khulafa'i rasyidin wa sahabati wat tabi'in. Jamil awliya asyhadu as-salihin wa masalihun jami'il malaikati al muqarrabin khususan sultan asyhadu asyhadu qul injilani wa imadan ba'a Sunnilah hadrati al-imam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa jami'i masyayikhina wa jami'i masyayikh jami' hafidhul ulama khusumati Hashim As'ari al-Hafidh al-Asmi wa la hadratul wafiq al-muwaffiqina fi hadal masjid wa Allah syunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhala waqtul isya'i fa shalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi. Ini melanjutkan adab ketika memasuki waktu sholat. Fa idza dakhala waqtul isya'i lan mongko nalikane masuk waktu isya'i apa waktu isya, fa sholli arba'a raka'atin maka sholatlah. Fa sholli mongko sholat sira arba'a raka'atin ing petang rakaat qoblal fardhi sadurunge sholat fardhu. Ihya'an krana ngurip-urip lima bainal adzanaini, lima maring wektu bainal adzanaini kang tetep ing dalem antarane azan loro. Disunnahkan salat qobliyah isya 4 rakaat. Tujuannya untuk menghidupkan waktu antara dua azan. Qoblal adzanaini, dua azan di sini maksudnya bukan dua kali azan, itu bukan, tapi azan dan iqamah. Ini untuk kepentingan penyebutan yang lebih mudah, maka disebut adzana ini. Fa fadlu dzalika katsirun. Fa fadlu dzalika mongko utawi keutamaane salat sunnah 4 rakaat sebelum isya. Katsirun iku akeh. Wa fil khabari inna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis disampaikan inna du'a sak temene donga bainal adzani wal iqamati ing dalem antarane adzan lan iqamah la yuraddu, itu ndak akan ditolak. Doa yang dibaca atau dipanjatkan di antara adzan dan iqamat itu tidak ditolak. Summa shallil fardhu, summa shalli maka kemudian salatlah kamu al fardhu ing salat fardhu, wa shallir ratibah, wa shalli lan salat sira ar-ratibata ing salat sunnah rawatib rakaat ini rupane salat sunnah rawatib 2 rakaat. Waqra fihima, dan bacalah di dalam 2 rakaat itu surat as-sajdah ing surah alif lam mim as-sajdah, wa tabarak lan surat tabarak al-mulk, tabarakal mulku lan surat tabarakal mulku. Surat sunnah ba'diyah maca semene dawane ya wis tambah wegah olah era. Wong ora maca surat-suratane wegah, surat semene akeh. Salat sunnah 2 rakaat disunnahkan membaca di rakaat pertama surat alif lam mim as-sajdah. Yang kedua, rakaat kedua maca surat
tabarok. Suwene dong sepiro salat sunah iku. Au surat Yasin lho, malah kon maca surat Yasin barang. Waddukhon lan surat Ad-Dukhan. Fadzalika mongko utawi bacaan-bacaan iku ma'thurun iku ma'thur itu diriwayatkan dari Nabi ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fafil khabari lan iku tetep ing dalam hadis mayadullu ala azmi fadlihinna, ma utawi hadis yadullu ala azmi fadlihinna, yadullu kang nuduhake ala azmi fadlihinna ing atase agunge keutamaane salat-salat iku mau. Nah, summa sholli sak badane salat ba'diyah isya, summa sholli mongko nuli salat sira al witra ing salat witir ba'daha ing dalam sak badane salat ba'diyah salat rawatib salasan kelawan kaping telu bitaslimata ini kelawan 2 kali salam. Nah, au bitaslimatin wahidatin utawa kelawan 1 kali salam. Nah, ini jadi sholat witir itu bisa dilakukan dengan 2 kali salam ya. Sholat witir yang dilakukan 3 rakaat ya, 2 rakaat salam lalu 1 kali salam, atau kamu lakukan 3 kali atau 3 rakaat dengan sekali salam itu boleh. Mulane nek kowe ana roh wong salat tarawih kok formasine 4-4-3, kowe ora usah gumun. Nek Jepara otake ora ana. Di kota-kota besar itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah itu. Saya dulu S2 di Surabaya itu masjid kampus itu sing imami mau macam-macam. Jadi sholat tarawih itu tergantung imame. Kalau yang imami dari saudara-saudara kita Muhammadiyah itu 11 rakaat. Formasinya 4-4-3. Sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, terus witire 3 rakaat sekali salam. Nek ketepaan sing imami ku wong NU ya salate 20 ngono kae, 23. 2 kali salam, 2 kali salam. Nah, jadi salat tarawih dengan formasi 4-4-3 itu ndak apa-apa, diperbolehkan. Itu ndak usah gumun lah. Salate kok malah kayak formasi bal-balan niku 4-4-3. Ya, jadi Imam Ghazali di sini mengatakan ya sholat witir sesudah sholat sunnah rawatib atau ba'diyah isya 3 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam diperbolehkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di sholat witir itu ya, sholat witir itu yang 2 rakaat. Di rakaat pertama Kanjeng Nabi membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di rakaat yang kedua itu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wal ikhlasa wal muawwidzataini. Nah, di salat yang 1 rakaat itu membaca al-ikhlas dan muawwidzatain. Nah, iki nek bilali nek tarawih nek witir itu kan ring bilali kan sallu sunatal minal witri rakaataini. Jadi witir itu sebutan untuk paket sholat malam itu ya, paket sholat malam itu. Meskipun sholatnya itu ada yang 2 rakaat, artinya bukan ganjil tapi itu genap. Tapi yang dimaksud witir itu bukan satu-satu sholatnya itu bukan, tapi paket ganjil itu ya 3, 5, 7, 9 atau 11 itu yang namanya witir. Begitu. Nah, di Kudus ya, di Kudus itu ada tradisi unik. Nah, tradisi unik di Masjid Bali Tengahan Langgar Dalem, masjidnya almarhum Mbah Kiai Turaihan Ajuri. Mbah Kiai Turaihan itu ahli falak Kudus yang
menerbitkan atau yang merancang kalender Menara Kudus itu, almarhum Mbah Kiai Torehan Azhuri. Itu di masjid beliau, saya dulu pas mondok itu menangi, nek terawih senengane merono soalnya cepet. Itu kalau sholat witir, nek biasanya wong-wong itu aba-abane kan solu rakaataini minal witri gitu kan, atau solu sunnatal minal solu sunnatal witri rakaataini begitu kan. Nah, itu di tempatnya Mbah Torehan aba-abanya enggak begitu, tapi solu sunnatas syaf'i. Kayak sing arti bingung nih malah. Syaf'i itu artinya genep. Syaf'i itu artinya genep. Ya. Itu walaili wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Nah, asyaf'u itu artinya genep, al watr itu artinya ganjil. Jadi Mbah Torehan itu istihad, nek salat witire sing rong rakaat iku rengasi aba-aba bukan solu minal witri rakaata ini bukan, tapi solu sunnatas syaf'i. Karena beliau merujuk jumlah rakaatnya memang 2 dan 2 itu genap. Nanti kalau yang 1 rakaat baru solu sunnatal witri. Ya, tapi umumnya karena umumnya itu solu sunnatan minal witri rakaata ini. Ya. Nanti mau. Fa'in kunta aziman. Nah, setelah sholat ba'diyah isya kita disunahkan sholat witir. Fa'in kunta aziman. Mongko lamun ana sapa sira aziman iku nejo, aziman itu kepengin ya, berniat ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail, fa akhiril witra, fa akhir mongko ngakhirna sapa sira al witra ing sholat witir. Liyakuna supaya ana akhiru sholatika apa akhirnya sholatmu billaili kelawan bengi witron iku witir. Nah, cara sholat witir itu begini ya, ada 2 opsi ya, dilakukan setelah sholat ba'diyah isya seperti halnya ketika kita terawih itu. Atau kalau misalnya kita punya niat kuat untuk bangun malam dan sholat lagi, maka di sini dianjurkan sholat witirnya nanti dilakukan setelah sholat malam. Ya, supaya apa? Supaya akhir sholat kita itu hitungannya ganjil. Karena Nabi pernah mengatakan ij'alu akhir sholatikum billaili witron. Nah, jadikanlah akhir sholat malam kamu itu hitungannya ganjil. Nah, dua-duanya ini bisa saja dilakukan. Ini kalau sholat witir setelah sholat isya atau sebelum tidur itu madhabnya sahabat Abu Bakar. Kalau sholat witirnya itu setelah tidur madhabnya sahabat Umar. Dua-duanya gimana? Dua-duanya sama saja. Ini dulu pernah menjadi perdebatan di masa Kanjeng Nabi itu. Jadi di masa Kanjeng Nabi itu para sahabat antara pengikut Abu Bakar dan pengikut Umar itu pernah memperdebatkan masalah ini. Sahabat Abu Bakar karena beliau orang yang berhati-hati, nah beliau lebih memilih sholat witir sebelum tidur daripada nanti kalau sudah tidur justru nggak bisa bangun malam dan ketinggalan sholat witir. Maka beliau lebih memilih sholat witir sebelum tidur atau setelah sholat isya. Sahabat Umar itu orangnya pendekar ya. Sahabat Umar itu pendekar. Karakternya itu tegas ya, berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Kamu tahu wilayah Islam itu mulai berkembang itu pertama kali di masa sahabat Umar. Berarti orangnya itu berani ambil resiko. Orangnya tegas, berani ambil resiko, dan memang karakternya karakter pendekar.
Nah itu lebih memilih sholat witir setelah bangun tidur tengah malam ya. Nah ini jadi perdebatan di antara sahabat-sahabat. Nah itu kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Dilaporkan Kanjeng Nabi, jawaban Kanjeng Nabi bagaimana? Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum ya. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang di langit ya. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapa saja kamu ikut ihtadaitum, kamu pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi Nabi tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan B. Jadi Nabi mengatakan dua-duanya sama baiknya. Ya karena niatannya tadi, yang sebelum tidur niatannya supaya hati-hati, yang setelah tidur ya ini ingin mendapatkan fadilah tengah malam. Nah, dua-duanya boleh-boleh saja. Nah, jadi misalnya ya asline kue kok teraweh, bar teraweh 20 kue lamcing lunga, niate apa? Niate engko bengi mbok sambung tahajud terus witir, iku ora apa-apa. Ning ngono iku nek kowe nang desa dingeti wong akeh ora. Aku mbiyen nang pondok kulino ngono iku. Salam 20 salam terus lunga boring ndi ngono, lunga ngopi bariku kan ngaji, bar tarawih kan orang ngaji kan, lah engko bengi diterusno nek eling tapi engko bengi diterusno tambah tahajud 2 rakaat karo tarawih apa jenenge witir 3 rakaat sadurunge sahur. Nah ngono iku. Nah itu tradisi itu juga dijalankan oleh almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Ya, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob itu kalau taraweh 20 rakaat. Taraweh 20 rakaat berhenti, ya nanti tengah malam atau sepertiga malam terakhir itu beliau sholat lagi disambung witir, ditutup dengan witir sholatnya. Nah itu sebenarnya apa namanya nggak apa-apa juga. Jadi kok misalkan sholat taraweh 20 bariku terus metu lunga takoni lho kowe ora melu witir, aku witirku engko bengi wae gitu. Nek eling tapi begitu ya. Nah dua-duanya ya madhabnya sahabat Abu Bakar atau madhabnya sahabat Umar itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan kepada siapa saja kamu mengikuti maka kamu akan dapat petunjuk. Nah dari hadis ini ya, implikasi dari hadis ini kemudian bagi kita warga Nahdlatul Ulama atau warga Ahlussunnah wal Jamaah, kita kemudian diajarkan ya dalam akidah kita untuk tidak menjelek-jelekkan salah satu sahabat. Itu akidah kita. Ya, kita diajarkan bahwa sahabat itu semuanya punya peran dan punya jasa kepada Kanjeng Nabi, dan mereka ini adalah orang-orang baik, sehingga siapapun itu ya sahabat siapapun kita tidak boleh menjelek-jelekan. Memangnya ada Pak umat Islam yang menjelekkan sahabat? Ya sebagian kecil barangkali ada, ya karena ya dulu persaturan politik itu sebegitu hebatnya ya. Seperti itu. Nah, tak lanjutkan. Sumashtagil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin. Nah, sumashtagil setelah menyelesaikan sholat witir, sumashtagil maka kemudian sibukkanlah dirimu atau beraktivitaslah ba'da dzalika setelah itu bimudzakarati ilmin dengan belajar ilmu. Nah, sinau au mutolaati kitabin atau membaca kitab ya, maca buku. Mudzakarah ilmu itu bisa dengan diskusi. Nah, mutolaah kitab ya. Saiki ngono aku kepengen takok janjane iku saiki nek nggone di kalangan mahasiswa iku jeh usum sinau ta ora? Jeh usum sinau ta ora? Usum sinau nggo buku maca buku usum ta ora? Sing bener sing ndi iki? Usum ta ora? Usum-usuman. Usum paling siji loro ya.
Iya. Zaman aku kuliah di S1 itu selalu punya target. Ya, selalu punya target pinjam buku ke perpus dan buku itu harus diselesaikan selama berapa bulan. Itu satu buku habis nanti ganti yang lain. Dulu didorong sama dosen begitu. Belajar sendiri, menghatamkan buku ya, dan ditarget setiap berapa bulan menghatamkan satu buku. Dulu saya begitu. Ya, meskipun terkadang tidak konsisten. Dan di S2 itu ada dosen saya yang modelnya juga begitu. Modelnya itu kalau kuliah itu sorogan buku. Jadi orang kon presentasi makalah, tapi dikon sorogan buku. Dikasih buku bahasa Inggris begitu ya. Kasih buku bahasa Inggris, kon suruh fotokopi, nanti kalau presentasi itu suruh presentasi isi buku itu. Jadi kuliahnya itu pakai buku. Nah, mulanya aku saiki takok maca buku niku jauh para mahasiswa. Anu kok Pak, bukune nok HP kok Pak. Saiki kan bukune PDF Pak. Ya iya, saiki memang bukune PDF. Kalau dulu kan masih cetak. Fayakuna wala tashtagil bil lahwi wal la'bi, wala tashtagil, dan jangan kamu menyibukkan diri bil lahwi wal la'bi, dengan al-lahwu, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, wal la'bi, dan main-main. Ya, jangan terlalu banyak rebahan ya, dan jangan terlalu banyak scroll TikTok, main-main TikTok ya. Cara saiki ngono ya, karena itu dulu kan bahasa klasik, jadi jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna dan main-main. Fayakunu dzalika khotimatu a'malika. Fayakunu dzalika khotimata a'malika. Fayakunu mongko ana apa dzalika, main-main itu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, khotimata a'malika, itu menjadi akhir dari perbuatan kamu qabla naumika, sebelum tidur ya. Jadi anjuran Al-Ghazali itu ya, sebelum tidur itu sebaiknya digunakan atau ditutup dengan perbuatan yang bermanfaat begitu. Fa inal a'malu, karena sesungguhnya perbuatan bi khawatimiha itu tergantung akhirnya ya. Nah iso setelah sehari beraktivitas, mulai setelah subuh sampai dengan malam ya, akhir malam itu sebelum tidur, nah ditutup dengan perbuatan yang baik. Nanti dijelaskan di bab selanjutnya oleh Al-Ghazali. Adabun naumi, utawi iki iku adabe turu ya. Adabe turuwe diatur lho Pak. Ya, maksudnya biar ada etikanya, etika tidur. Fa idza aradta nauma, fa idza aradta mengenalikane ngarepake sapa sira an-nauma ing turu, fabsut firasyaka. Ketika kamu mau tidur, fabsut, maka gelaro. Nah, fabsut mongko gelaro firasyaka ing kasur, lemek, dan lain sebagainya. Firas itu artinya lemek sebenarnya, tapi bisa diartikan kasur. Mustaqbilal kiblati, hale madhep kiblat. Nah, kasurnya dihadapkan ke kiblat. Nah, wanam lan turwa sira ala yaminika ing atase sebelah kanan tubuh ya. Sebelah kanan tubuh. Kama yadja'u, kaya oleh turu miring almayitu sapa mayit filahdihi ing dalem liang lahate mayit. Jadi ini tidur yang dilakukan oleh Nabi, ini tidak wajib kamu ikuti ya. Sunnah itu ada dua. Yang pertama sunnah tasyri'iyah, yang kedua sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu sunnah yang mengandung konsekuensi hukum ya, yang harus diikuti, atau sunnah diikuti, baik diikuti ya.
Itu sunnah tasyri'iyah. Ya, contohnya apa? Contohnya ya sholat, apa hal-hal yang wajib itu yang harus kita ikuti. Sikat apa siwakan ya, sikat gigi itu sunnah kita ikuti. Sholat sunnah itu tasyri'iyah, sunnah yang disyariatkan. Ada sunnah yang ghairu tasyri'iyah yang tidak mengandung konsekuensi hukum. Contohnya apa? Kanjeng Nabi ku nek dahar nganggo driji telu loh. Nah, itu sunnah, tapi tidak harus kamu ikuti. Karena dulu Nabi dahare ku dahar korma. Nek kowe mangan mie ayam mosok mbek driji telu. Nah, kan repot ra. Kanjeng Nabi itu contohnya hobi atau apa stylenya Nabi. Nabi itu kalau bergaya dengan rambutnya itu belah tengah. Nabi itu belah tengah gaya rambutnya. Itu style Nabi. Kesukaan Nabi begitu kalau menata rambut. Lah, kowe engko mbok salah pahami, wah tiru Kanjeng Nabi terus di belah tengah padahal rambutnya keriting. Kan ya lucu. Nah, ya sama seperti ini. Ini sunnah-sunnah begini, ini sunnah yang boleh kamu ikuti, boleh tidak. Tapi di sini dianjurkan oleh Al-Ghazali, tidur yang sesuai sunnah itu tidur yang menghadap ke kiblat. Seperti halnya tidurnya mayat itu loh, mayat yang diletakkan di dalam kubur itu. Jadi turu miring, sirahe nok lor, sikile nok kidul, madhep kiblat. Gitu. Wa alam annan nauma, wa alam dan ketahuilah annan nauma sak temene turu mislul mauti iku kaya mati. Turu iku ya mirip wong mati, ya. Turu iku mirip wong mati. Wal yaqadzatu utawi tangi ya mislul ba'si iku kaya apa hari ba'ats, kaya nalikane wong ditangino teko kuburan. Wala Allahu ta'ala lan menawa Allah taala yakbidu iku njabut ruhaka ing rohmu fi lailatika ing dalem bengimu. Nah, orang tidur itu seperti orang mati, dan nanti ketika dia bangun itu seperti dibangunkan dari alam kubur. Maka ini kata Al-Ghazali ya, sewaktu-waktu ketika kamu tidur Allah itu bisa mencabut ruhmu. Nah, fakun musta'iddan liliqaihi ya. Nek ngono fakun musta'iddan, maka ana sapa sira musta'iddan iku mempersiapkan diri liliqaihi maring metuki mati. Nah, ya karena tidur itu kita dalam keadaan tidak sadar, itu seperti mati, dan bukan tidak mungkin ketika tidur ya tiba-tiba nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saran Al-Ghazali, siapkan tidurmu. Ya. Bagaimana cara menyiapkan tidur kita itu? Bi antana ma'ala toharotin. Ya. Bi antana ma'ala toharotin. Ing kelawan yen to turu sapa sira ala toharotin ing ngatasé tingkah suci. Nah, nek turu usahano dalam keadaan suci. Ya, ngono iku wis wudu ngutuk kamar ya ngentut neh Pak, ngono. Nah, biasakan kalau mau tidur itu ya ngiras-ngirus wudu karo sikat gigi. Ngiras-ngirus wudu karo sikat gigi. Ya, nek Kanjeng Nabi nyaranone kon wudu. Ya, nek aku, keluargaku dan anak-anakku tak kulinakno pokoknya anggere turu ya cuci muka ya wudu iku karo sikat gigi. Ya pokoknya membersihkan diri lah, terutama sikat gigi itu. Kalau sikat gigi itu kan anjurannya dokter kan, ya anjurannya kesehatan kan begitu. Nah, ternyata ya Nabi dan orang sekarang itu sepemikiran ya. Nabi menganjurkan sebelum tidur kita diminta untuk bersuci ya, untuk menjaga kebersihan. Ya anjuran dokter juga begitu ya. Di mau watakuna fakun mustaidan ya bi antana ma'ala toharoten watakuna lan yen to ana wasiyatuka, wasiyat
wasiyatuka opo wasiat sira maktubatan iku tertulis tahta wisadatika ing dalem sangisore bantalmu. Iki sarana Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nyarano sadurunge turu kowe kon nulis wasiat. Dikon nulis wasiat kok ndok ngisor bantal. Ini malah kaya cah cilik ya. Watanama taiban minadz dzunubi, watanama lan turu sapa sira taiban hale taubat minadz dzunubi saking dosa. Mustaghfiron kelawan atau hale maca istighfar, aziman hale nejo ya apa berniat ala Allah ta'uda ila maksiatin, bahwa kamu tidak akan melakukan maksiat lagi. Wis maghrib iki cah. Jadi sebelum tidur kita dianjurkan untuk baca istighfar ya, baca istighfar dengan niat bertaubat ya, dan tidak akan melakukan maksiat untuk besoknya lagi begitu. Jadi jaga-jaga nek menawa kok ujuk-ujuk ketika tidur itu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimina ya, selain bertobat ya, berniat untuk tidak melakukan maksiat untuk esok harinya ya, anjuran Al-Ghazali wa'zam 'alal khairi ya, kita sebelum tidur itu diminta untuk berniat besok akan melakukan kebaikan. Nah, saya kira cukup untuk ngaji sore ini. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.